Halo semuanya, pada video pembelajaran matematika kali ini saya akan membahas mengenai inverse fungsi. Jadi sederhananya kita akan melakukan inverse fungsi itu adalah suatu kebalikan. Jadi kita akan membalikkan suatu fungsi untuk mendapatkan inverse-nya. Yang saya maksudkan membalikkan itu adalah misalkan biasanya fungsi itu kan kita definisikan dengan y sama dengan fx. Nah, sekarang kita buat y sama dengan itu menjadi x sama dengan. Ketika dia sudah x sama dengan, maka dia akan menjadi inverse dari y-nya. Oke, jadi kalau misalkan saya perjelas lagi, untuk mencari inverse fungsi yang awalnya y sama dengan, kita ubah menjadi x sama dengan. Oke, saya langsung masuk ke contoh soal ya. Misalkan saya punya suatu fungsi y sama dengan 2x. Ini artinya kan fx-nya itu adalah 2x. Nah, y sama dengan 2x ini kan bentuknya y sama dengan. Sekarang kita harus ubah dia menjadi x sama dengan cara mengubah semua koefisien ataupun konstanta mungkin yang ada di x itu agar ke y. Jadi di x-nya hanya ada x saja. Kalau seperti ini fungsinya, kita ubah jadi y per 2 sama dengan x. Jadi 2-nya ini berpindah ke y-nya. Oke, y per 2 sama dengan x. Di sini bisa terlihat ketika awalnya y sama dengan, kita sudah ubah dia jadi x sama dengan. Atau kalau mau dibalik boleh, x sama dengan y per 2. Jadi langkah ketiga ini hanya untuk memperjelas kalian bahwa kita sudah mengubah y sama dengan menjadi x sama dengan. Nah, ketika kita sudah punya x sama dengan y per 2, ini sudah menjadi f inverse y. Seperti yang ada di definisi, x sama dengan f inverse y. Jadi, x sama dengan y per 2 itu, f inverse y-nya adalah y per 2. Oke, sampai di sini, kita kan awalnya punya fx-nya sama dengan 2x. Dan selanjutnya kita mau mencari f inverse x-nya. Jadi, sampai pada langkah ini tinggal diubah aja. Yang awalnya f inverse y jadi f inverse x. Nah, ini berakibat di ruas kanan semua y itu harus diganti dengan x per 2. Jadi f inverse x sama dengan 2x. Fungsi x, fx sama dengan 2x itu memiliki inverse yaitu x per 2. Nah, begitu seterusnya. Kalau saya punya contoh lagi, ada suatu fungsi fx sama dengan 4x min 3 misalkan. Ini artinya kan dia y sama dengan 4x min 3. Kita mencari inverse-nya, kita ubah y sama dengan menjadi x sama dengan. Kita substitusikan semua koefisien dan konstantanya. Jadi y plus 3 sama dengan 4x. Ini kan masih ada 4 sekarang. Kita ubah lagi y plus 3 per 4 sama dengan x. Atau x sama dengan y plus 3 per 4 juga bisa. Sampai di sini, sesuai definisi, kalau x sama dengan y plus 3 per 4, x itu kan akan menjadi f inverse y sama dengan y plus 3 per 4. Sehingga ketika kita akan mencari f inverse x-nya, kita ganti semua y di ruas kanan dengan x. Jadi x plus 3 per 4. Seperti itu. Jadi ketika punya fungsi fx sama dengan 4x min 3, inverse-nya adalah x plus 3 per 4.
Oke, saya akan memberikan contoh lain yang lebih kompleks. Di sini ada suatu fungsi fx sama dengan 3x min 5 per 2x plus 7, di mana x-nya tidak boleh sama dengan 7 per 2. Min 7 per 2. Nah, di sini kita akan mencari inverse-nya. Seperti pada dua soal sebelumnya, kita harus mengubah menjadi y sama dengan dulu. Fx itu sama dengan y sama dengan 3x min 5 per 2x plus 7. Kita pindahkan y kali 2x plus 7 sama dengan 3x min 5. Nah, di sini aljabar kalian harus kuat sehingga bisa menyelesaikan soal ini. Kita kalikan ke dalam, jadi pada fungsi komposisi sepertinya masih ada beberapa siswa yang salah. Ini kalikan 2x, y-nya juga kalikan 7. Jadinya 2xy tambah 7y sama dengan 3x min 5. Nah, sampai sini kita kan akan mengubah y sama dengan menjadi x sama dengan. Maka dari itu kita harus satukan semua x, semua yang mengandung x di satu ruas dan semua yang tidak mengandung x di ruas yang lain. Semua yang mengandung x itu artinya yang dikalikan dengan x, seperti 2xy dan 3x. Kita pindah ruaskan, 2xy, 3x-nya jadi min 3x sama dengan min 5, karena 3x-nya sudah berpindah. Kemudian plus 7y-nya kita pindahkan karena dia tidak mengandung x, min 7y. Ingat untuk merubah ruasnya, merubah nilainya plus minnya ketika dia berpindah ruas. Nah, sampai sini karena kita harus membuat x sama dengan tadi, berarti kita keluarkan x-nya. Jadi x di sini dan x di sini harus keluar. X 2xy keluar x, sisa 2y. Min 3x keluar x, sisa min 3. Sama dengan min 5 min 7y. Oke, sampai sini. Sekarang kita buat dia jadi x sama dengan min 5 min 7y per 2y min 3. Terlihat ya kenapa bisa seperti itu. Nah, sekarang karena sudah x sama dengan jadi kita ubah dia sekarang, x itu sama dengan f inverse y sama dengan min 5 min 7y per 2y min 3. Jadi f inverse x-nya itu adalah min 5 min 7x per 2x min 3. Selesai. Oke, jadi kalau saya simpulkan kembali, langkah-langkah mencari inverse dari suatu fungsi, kita definisikan dulu. Oke, dari sini kita definisikan dia. Kita definisikan fungsinya fx-nya sama dengan y. Fx-nya sama dengan y, sehingga kita bisa mengubah. Yang pertama setelah didefinisikan, kemudian di sini semua langkah ini kita lakukan aljabar. Tujuannya untuk mengubah bentuk
Y sama dengan sesuatu menjadi X sama dengan sesuatu. Nah, setelah kita mengubah bentuknya Y sama dengan sesuatu, fungsi ya maksudnya, menjadi X sama dengan, kita definisikan kembali di sini. Langkah ketiga, kita definisikan bahwa X sama dengan itu adalah F inverse Y. Nah, terakhir di sini baru kita ubah bentuk F inverse Y menjadi F inverse X dengan syarat semua variabel Y diganti dengan X. Oke, jadi ini yang sangat penting untuk kalian lakukan. Semua, di sini ada kata semua variabel Y diganti dengan variabel X. Jadi jangan sampai ada variabel Y yang masih tertinggal, harus diganti dengan X. Oke, jadi seperti itu langkah-langkah singkat untuk mencari inverse fungsi. Gampang ya? Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini.